halaman 100 sampai dengan 128. Dalam organisasi politik dan sosial Islam, dalam suatu bentuk atau yang lain, perjanjian yang sama itu menjadi landasan mereka juga. Manusia Islam tidak terikat oleh kontrak sosial atau tidak menganut doktrin kontrak sosial itu. Memang, meskipun ia hidup dan bekerja dalam ikatan-ikatan politik dan otoritas sesuai menyumbangkan sahamnya ke arah kebaikan sosial, dan meskipun ia bertingkah laku seolah-olah suatu kontrak sosial berlaku, sekalipun demikian, ia adalah suatu kontrak individual yang mencerminkan perjanjian itu yang telah terpatrikan dalam jiwanya dengan Allah. Karena sesungguhnya, perjanjian itu dibuat untuk masing-masing dan setiap jiwa individu. Maksud dan tujuan etika di dalam Islam pada akhirnya adalah untuk perseorangan. Apa yang dilakukan oleh orang Islam di sini, ia lakukan dalam cara yang ia percaya baik semata karena Allah dan Rasul-Nya mengatakan demikian, dan ia percaya bahwa perbuatan-perbuatannya akan menyenangkan Allah. Baginya bukanlah negara atau masyarakat yang menjadi tujuan yang sungguh-sungguhnya dan dari kesetiaan dan ketaatannya, karena untuknya itu bukanlah hak-hak prerogatif negara dan masyarakat. Dan jika ia di dalam suatu negara atau masyarakat Islam hidup dan berusaha untuk kebaikan negara atau masyarakat itu, ini hanyalah karena masyarakat itu tersusun dari perseorangan orang-orang Islam dan negara yang diorganisasikan oleh mereka menentukan tujuan dan maksud Islam sebagai tujuan mereka. Jika tidak, ia wajib menentang negara itu dan berusaha untuk membetulkan masyarakat yang keliru dan mengingatkan mereka akan tujuan hidupnya sejati. Kita mengetahui bahwa di dalam analisa terakhir, pencarian kebahagiaan manusia seperti mereka katakan di dalam filsafat sehubungan dengan etika adalah selalu untuk diri pribadi. Bukanlah kebahagiaan dari keseluruhan kolektif yang jauh lebih banyak dipersoalkan ketimbang kebahagiaan individu, dan setiap orang pada kenyataannya memang harus memikirkan dan berbuat untuk keselamatan diri sendiri. Karena tiada orang lain dapat dibuat bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, dan karena setiap orang memikul beban pertanggungjawabannya sendiri. Kebahagiaan tidak menunjuk kepada keseluruhan fisik pada manusia, tidak kepada jiwa dan raga hewani dari manusia, atau bukan pula suatu keadaan pikiran. Kebahagiaan itu harus bertalian dengan keyakinan kebenaran terakhir dan pemenuhan dari perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Dan keyakinan adalah suatu kondisi permanen yang menunjukkan kepada apa yang permanen pada manusia dan yang dilihat oleh organ spiritual yang dikenal sebagai hati, al-qalbu. Ini adalah kedamaian, keamanan dan ketenangan hati. Ini adalah pengetahuan, dan pengetahuan adalah kepercayaan sejati, dan mengetahui tempat seseorang yang berhak dan oleh karena itu layak dalam kerajaan ciptaannya, dan hubungan seseorang yang layak dengan Sang Maha Pencipta. Ini suatu kondisi yang dikenal sebagai adil atau keadilan dalam Islam. Karena baginya agama melingkupi kehidupan dalam keseluruhannya, semua kebijakan adalah religius. Itu harus bertalian dengan kebebasan jiwa rasional. Kebebasan yang berarti daya untuk berbuat adil kepada dirinya, dan pada gilirannya ini menunjukkan kepada pelaksanaan peraturan, supremasi, bimbingan dan pemeliharaannya atas jiwa dan raga hewani. Daya untuk berbuat adil terhadap dirinya menunjukkan secara tidak langsung kepada pengukuhan dan pemenuhan yang konstan atas perjanjian yang telah terpatri dengan Allah. Keadilan dalam Islam bukanlah suatu konsep yang menunjuk kepada hal ikhwal yang berlaku hanya dalam hubungan dua orang atau keadaan hubungan dua pihak seperti antara satu orang dengan yang lain, atau antara masyarakat dan negara, atau antara pemerintah dan yang diperintah, atau antara raja dan warga kerajaannya. Terhadap pertanyaan, dapatkah orang tidak adil terhadap dirinya? Agama-agama atau filsafat-filsafat lain tidak memberikan suatu jawaban yang jelas dan konsisten. Memang dalam peradaban barat, sebagai misal, meskipun benar bahwa seorang yang melakukan bunuh diri bisa dipandang sebagai melakukan suatu tindakan yang tidak adil, ini dipandang hanya sedemikian sejauh di mana tindakan bunuh diri tersebut meniadakan jasa seorang warga negara yang berguna, sehingga ketidakadilannya tidaklah terhadap dirinya, tetapi kepada negara dan masyarakat. Telah beberapa kali kita menyinggung konsep bahwa keadilan berarti suatu kondisi atau keadaan ikhwal yang selaras di mana segala sesuatu berada pada tempatnya yang benar dan semestinya, seperti kosmos atau kemiripannya, suatu keadaannya, keseimbangan, apakah itu mengenai benda atau yang hidup. Tempat di sini menunjukkan tidak hanya kepada situasi totalnya dalam hubungan dengan yang lain-lain, tetapi juga dalam kondisinya dalam hubungan dengan dirinya. Jadi konsep keadilan dalam Islam tidak hanya menunjuk kepada situasi-situasi keselarasan relasional atau keseimbangan yang ada antara satu orang dengan yang lain, atau antara masyarakat dan negara, atau antara pemerintah dan yang lain, perintah atau antara raja dan warga kerajaannya, tetapi jauh lebih mendalam dan fundamental.
Hubungan selaras dan berkeseimbangan baik yang ada antara orang itu dengan dirinya bersifat primer, sedangkan hubungan antara dirinya dengan orang lain atau yang lain-lain seperti misalnya antara dirinya dan sesamanya, pemerintah, raja, negara, dan masyarakat adalah nomor dua. Jadi terhadap pertanyaan dapatkah orang tidak adil terhadap dirinya, kita menjawab dengan tegas dan menambah lebih jauh bahwa keadilan dan ketidakadilan memang bermula dan berakhir dengan dirinya. Berulang kali kitab suci Al-Quran menekankan hal itu, bahwa manusia kalau ia berbuat salah adalah tidak adil, zalim terhadap dirinya, dan bahwa ketidakadilan zulm adalah suatu keadaan yang ditempa oleh manusia atas dirinya. Untuk mengerti ini kita harus menunjuk sekali lagi kepada perjanjian jiwa dengan Allah tersebut di atas dan kepada kepercayaan bahwa manusia mempunyai suatu sifat ganda tentang dua jiwa dan raganya. Sebenarnya manusia sejati adalah jiwa rasionalnya hanya bisa sedemikian jika dalam eksistensinya sebagai manusia ia membolehkan jiwa hewaninya lebih menguasai dirinya dan sebagai konsekuensi lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan tidak menyenangkannya, atau jika ia menyangkal kepercayaan kepada Allah sekaligus, maka dengan ini ia telah menyanggah pengukuhannya sendiri atas ketuhanan Allah yang sebagai jiwa rasional ia telah berjanji dengan Allah. Ia melakukan pelanggaran atas perjanjiannya sendiri, kontrak pribadinya dengan Allah. Jadi seperti halnya orang yang melanggar kontraknya sendiri dan membawa malapetaka atas dirinya, demikian pula ia yang berbuat salah atau jahat, ia yang tidak mentaati atau menyangkal Allah, melanggar kontrak yang dibuat oleh jiwanya dengan Allah. Oleh karena itu ia tidak adil terhadap jiwanya. Dengan demikian ia telah berdusta. Kadzaba, ungkapan Qur'ani lain yang tepat terhadap diri jiwanya. Adalah penting mengenai penjelasan singkat ini untuk mengerti mengapa kepercayaan akan kebangkitan badaniyah atau fundamental dalam Islam, karena jiwa yang tersusun kembali dengan raganya dulu tidak akan bisa menyangkal apa yang tadi diperbuat oleh raga, karena matanya, lidahnya, tangannya, dan kakinya atau anggota badannya itu juga alat-alat perilaku etis dan moral akan bersaksi atas perbuatan ketidakadilannya terhadap dirinya. Meskipun di dalam Islam ketidakadilan seolah-olah terterapkan antara manusia dan Allah, dan antara manusia dan manusia, dan antara manusia dan dirinya, tetapi sebenarnya ketidakadilan pada akhirnya dapat terterapkan bahkan dalam dua hal yang tersebut terdahulu, pada diri manusia sendiri dalam pandangan dunia dan visi spiritual Islam. Apakah manusia tidak mempercayai atau tidak mentaati Allah, atau apakah ia berbuat salah kepada yang lain? Adalah kepada dirinya sendiri sesungguhnya ia berbuat salah. Ketidakadilan sebagai lawan dari keadilan adalah menaruh sesuatu pada suatu tempat yang bukan tempatnya sendiri. Salah menempatkan sesuatu, menyalahgunakan atau memperlakukan tidak adil, melampaui atau kurang dari batas, menderita rugi, penyimpangan dari arah yang betul, ketidakpercayaan atas apa yang benar, berdusta tentang apa yang benar-benar dan yang diketahui benar. Jadi kalau orang melakukan perbuatan ketidakadilan, itu berarti bahwa ia telah memperlakukan tidak adil jiwanya sendiri, karena ia telah menaruh jiwanya pada suatu tempat yang bukan tempatnya sendiri. Ia telah menyalahgunakannya, ia telah membuatnya melampaui atau kurang dari sifatnya yang sesungguhnya. Ia telah menyebabkannya menyimpang dari apa yang betul dan menyangkal kebenaran dan menderita rugi. Semua yang telah ia lakukan dalam cara yang satu atau lainnya mengakibatkan suatu pelanggaran atas perjanjiannya dengan Allah. Jelaslah dari apa yang kita katakan tentang ketidakadilan bahwa keadilan menyeratkan pengetahuan tentang tempat yang benar dan semestinya untuk suatu benda atau suatu makhluk, tentang yang benar berlawanan dengan yang salah, tentang yang tengah-tengah atau batas, tentang keuntungan spiritual yang berlawanan dengan kerugian spiritual, tentang kebenaran yang berlawanan dengan kepalsuan. Inilah mengapa pengetahuan al-ilm, al-ma'rifah, ilmu menempati kedudukan yang paling penting dalam Islam, di mana dalam Al-Quran suci saja kita menjumpai lebih dari 800 petunjuk kepada pengetahuan. Bahkan di dalam ikhwal pengetahuan, manusia harus berlaku adil terhadapnya, yaitu mengetahui batas, kegunaannya dan tidak melebihi atau kurang daripadanya, mengetahui berbagai urutan prioritas dalam hubungannya dengan kegunaannya untuk dirinya, mengetahui di mana harus berhenti dan mengetahui apa yang dapat dicapai dan apa yang tidak, apa pengetahuan yang sebenarnya dan apa yang dugaan berilmu atau teori ringkasnya, meletakkan setiap data pengetahuan pada tempatnya yang benar dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengetahui sedemikian sehingga apa yang diketahui memberikan keselesaian pada orang yang mengetahui. Mengetahui bagaimana meletakkan pengetahuan apa di tempat mana adalah kebijaksanaan hikmah. Kalau tidak, pengetahuan tanpa tata tertib dan mencarinya tanpa disiplin akan membawa ke kebingungan dan oleh karenanya kepada ketidakadilan terhadap diri seseorang. Pengetahuan dalam pengertian kita ada dua macam, yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan yang diperoleh oleh manusia dengan melalui usaha penyelidikan rasionalnya sendiri yang didasarkan atas pengalaman dan pengamatan. Macam pengetahuan yang pertama hanya dapat diterima oleh manusia lewat perbuatan-perbuatan penyembahan dan kepatuhan, perbuatan-perbuatan kebaktian kepada Allah, ibadat yang tergantung atas hidayah Allah dan tenaga serta kemampuan spiritualnya sendiri yang tersembunyi yang diciptakan oleh Allah
untuk menerimanya. Manusia itu menerima dengan pengertian langsung, dengan penginderaan spiritual, zawak, dan pengungkapan kepada visi spiritualnya, kasab. Pengetahuan ma'rifah ini mengenai diri atau jiwanya, dan pengetahuan semacam itu seperti telah kita singgung sepintas lintas dalam perbandingan kita tentang hubungan analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos, memberikan pengertian ke pengetahuan mengenai Allah. Berdasarkan alasan itulah, maka pengetahuan tersebut disebut pengetahuan yang tertinggi. Oleh karena pengetahuan sedemikian itu pada akhirnya tergantung kepada hidayah Allah, dan karena membawa serta perbuatan-perbuatan dan kerja pelayan kebaktian kepada Allah sebagai prasyarat atas pencapaiannya yang mungkin. Kesimpulannya adalah bahwa untuk itu maka pengetahuan tentang prasyarat menjadi perlu, dan ini termasuk pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok dalam Islam, arkan al-Islam dan arkan al-Iman, beserta arti dan maksudnya, dan pengertian serta pelaksanaan yang betul dalam kehidupan dan praktik sehari-hari. Setiap muslim harus mempunyai pengetahuan tentang prasyarat ini, harus mengerti tentang unsur-unsur dasar Islam dan keesaan ilahi, tauhid, dan mempraktikkan pengetahuan al-ilm itu di dalam perbuatan dan kerja kebaktian kepada Allah, sehingga setiap orang Islam sesungguhnya telah berada pada tingkat permulaan dari pengetahuan yang pertama itu. Ia telah berdiri siap di atas jalan lurus sirat al-mustaqim menuju kepada Allah. Kemajuannya lebih lanjut di atas jalan ziarah itu tergantung pada perbuatannya sendiri dan ketulusan maksudnya, sehingga sebagian orang berbakti kepada Allah seolah-olah mereka melihatnya, dan yang lain berbakti kepadanya seakan-akan ia melihat mereka. Dan kemajuan penziarah ke cara yang tersebut terdahulu dari yang tersebut kemudian adalah yang membentuk kebajikan tertinggi, ihsan. Macam pengetahuan al-ilm yang kedua diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan. Ini adalah luas, arti, serta deduktif dan menunjuk kepada objek-objek bernilai pragmatis. Sebagai ilustrasi perbedaan antara dua macam pengetahuan itu, kita bisa memisalkan seseorang dan tentangnya yang baru pindah ke di dekatnya. Pertama-tama ia mengetahui tetangganya yang baru itu hanya melalui kenalan. Ia mungkin mengetahui penampilan umum yang lain dan bisa mengenalinya kalau bertemu di jalan. Ia mungkin mempelajari namanya, status perkawinannya, jumlah anak-anaknya, dan banyak lagi detail-detailnya informasi yang dapat diperoleh dengan pengamatan, melalui penyelidikan dari orang-orang lain yang ia kenal, dan dari penyelidikan pribadi. Ia mungkin mengetahui jabatan dan tempat kerja tetangganya, dan dengan penyelidikan tersendiri bahkan mungkin ia mengetahui berapa besar penghasilan tetangganya itu. Ia boleh meneruskan penyelidikan dengan cara ini tanpa datang berhubungan langsung dengan tetangganya dan mengumpulkan data-data lain tetangganya. Sekalipun demikian, pengetahuannya tentang dia masih berada di atas tingkat perkenalan dan bukan keakraban. Karena betapapun banyaknya keterangan yang ia peroleh dan ditambahkan pada pengetahuannya tentang tetangganya itu, masih akan banyak keterangan-keterangan pribadi yang lebih penting yang tidak akan pernah bisa diketahuinya, seperti perihal cintanya, ketakutannya, harapannya, kepercayaannya, pikirannya tentang hidup dan mati, pikiran dan perasaan rahasianya, sifat-sifat baiknya, dan keterangan-keterangan lainnya. Sekarang marilah kita misalkan bahwa ia memutuskan untuk mengenal orang itu secara langsung dan memperkenalkan dirinya kepadanya. Ia sering mengunjunginya dan makan, minum, berolahraga dengannya. Lalu setelah melalui persahabatan setia, keakraban, dan kekariban bertahun-tahun lamanya, ia mungkin secara kebetulan menerima dengan langsung dan spontan pengungkapan dari teman dan sahabatnya itu beberapa dari banyak keterangan pribadi dan pikiran serta perasaan rahasia yang sekarang dalam sekejap terungkap dalam cara yang ia tak akan dapat memperoleh dengan penyelidikan, penamatan, dan penelitian seumur hidup. Bahkan pengetahuan ini yang diberikan sebagai hasil keakraban tidak pernah lengkap, karena kita mengetahui betapapun akrabnya hubungan antara orang itu dan temannya, atau saudaranya, atau istri dan anak-anaknya, atau orang tuanya, atau kekasihnya, maka akan selalu ada tabir misteri yang menyelubunginya bagi orang itu untuk diketahui, dan hanya akan tersingkap baginya dengan pengungkapan langsung dari yang lain. Dan dengan merenungi dirinya, orang yang lain tersebut akan mengetahui sifat diri itu yang tak terbatas yang pernah menghindari pencarian kognitifnya, sehingga bahkan ia tidak mampu untuk mengungkapkan kecuali hanya apa yang ia ketahui. Setiap orang adalah seperti sebuah pulau terbenam di lautan yang tak terduga dalamnya, yang diselubungi oleh kegelapan, dan kesunyian yang diketahui oleh dirinya adalah begitu mutlak, sebab bahkan ia tidak mengetahui dirinya dengan selengkapnya. Dari ilustrasi ini kita bisa mendapatkan kondisi-kondisi dasar tertentu yang analog dengan macam pengetahuan yang pertama. Pertama ialah keinginan orang tersebut yang ingin memberikan pengetahuan tentang dirinya agar diketahui. Kedua, yaitu pemberian pengetahuan semacam itu bertalian dengan tingkat keadaan yang sama, dan ini disebabkan karena komunikasi, ide-ide, dan perasaan-perasaan adalah mungkin dan dapat dimengerti. Ketiga, yakni agar diperbolehkan mendekati dan mengetahuinya, orang yang berusaha mengetahui tadi harus berpegang pada aturan-aturan sopan santun dan
kode tingkah laku yang dapat diterima oleh orang yang ingin diketahui tadi. Keempat, ialah pemberian pengetahuan tentang dirinya didasarkan atas kepercayaan sesudah masa percobaan dalam jangka waktu cukup lama mengenai ketulusan, kesetiaan, kekariban, dan kemampuan untuk menerima dari orang lain itu suatu jangka waktu di mana suatu ikatan keakraban yang erat antara keduanya terbentuk. Dalam ragam sedemikianlah atau bahkan lebih banyak lagi cara pengetahuan diberikan oleh Allah. Mengenai kondisi pertama, ia berkata dalam kitab suci Al-Quran bahwa ia telah menciptakan manusia, bahwasanya manusia supaya berbakti kepadanya, dan kebaktian dalam artinya yang paling mendalam pada akhirnya berarti pengetahuan ma'rifah, sehingga maksud penciptaannya bagi makhluk yang diciptakan itu adalah untuk mengetahuinya, seperti firman-Nya dalam hadis suci, hadis qudsi, kuntu kanzan mukhfiyan qa hababtu an a'rifa fa khalaqtul khalqa likai a'rifa. Aku adalah harta benda tersembunyi dan aku ingin diketahui. Karena itu aku ciptakan ciptaan sehingga aku bisa diketahui. Maka Allah menyingkap tabir dirinya kepada jiwa rasional yang memiliki alat-alat komunikasi dan kognisi spiritual seperti kalbu yang mengetahui dirinya, roh yang mencintainya, dan rahasia atau dasar yang paling dalam dari jiwa al-sir yang merenunginya. Meskipun jiwa rasional tadi tidak dari tingkat keadaan yang sama seperti Allah, namun ada di dalamnya percikan api yang bersumber dari ilahi yang memungkinkan menerima komunikasi dari atas dan mempunyai kognisi dari apa yang diterima. Dan dari ini kita memperoleh analogi untuk kondisi yang kedua. Mengenai kondisi yang ketiga, kita mengatakan bahwa manusia itu mendekati Allah dengan kepatuhan tulus terhadap kehendaknya dan ketaatan mutlak terhadap hukumnya, dengan keinsafan yang sadar-sadarnya dalam dirinya atas perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan peraturan-peraturannya, dan dengan perbuatan-perbuatan ketaatan dan penyembahan yang melebihi daripada yang diwajibkan yang diridhoinya dan menyenangkannya, hingga orang sedemikian itu mencapai tempat di mana kepercayaan dan persahabatannya mungkin dikaruniakan kepadanya dengan sarana pengetahuan yang diberikan sebagai suatu anugerah hidayah baginya. Allah telah menciptakan kemampuan baginya untuk menerima yang bersesuaian dengan pengetahuan yang diberikan. Kata-katanya di dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha. Hamba-hambaku berhenti untuk mendekat kepadaku dengan penyembahan lebih daripada yang diwajibkan hingga aku menyayanginya. Dan kalau aku menyayanginya, aku adalah telinganya sehingga ia mendengar olehku, dan matanya sehingga ia melihatku, dengan lidahnya sehingga ia berbicara olehku, dan tangannya sehingga ia mengambil olehku. Sedangkan mengenai kondisi kepercayaan yang keempat, ini adalah bagian dari yang ketiga dan cukup jelas sudah. Lalu kita melihat bahwa pengetahuan sedemikian itu berdasarkan sifatnya itu juga memberi kebenaran yang dan keyakinan dalam urutan yang lebih tinggi daripada yang didapat dalam pengetahuan dari macam yang kedua. Dan karena ini, serta karena fakta yang bertalian dengan jiwa atau diri manusia dan pemenuhannya atas perjanjian yang dibuat dengan Allah, pengetahuan persyaratan-persyaratan yang sebenarnya didasarkan atas pengetahuan yang diberikan itu adalah terikat tak terlepaskan dengan etika dan moralitas Islam. Dengan sarana pengetahuan dan praktek semacam itu yang terbawa serta kita membimbing dan mengatur diri kita di dalam perilaku sehari-hari dan menempatkan nilai-nilai kita di dalam kehidupan dan diri kita dengan benar. Pengetahuan yang pertama tersebut menyingkapkan rahasia wujud, keadaan, dan eksistensi, dan mengungkapkan hubungan yang sejati antara diri manusia dan Tuhannya. Dan oleh karena bagi manusia pengetahuan sedemikian bertalian dengan maksud akhir dari hasrat untuk mengetahuinya, maka kesimpulannya adalah bahwa pengetahuan tentang persyaratan-persyaratannya menjadi basis dan alasan esensial bagi pengetahuan mengenai macam yang kedua. Karena pengetahuan yang kedua ini saja tanpa semangat bimbingan dari yang pertama tidak akan bisa benar-benar menuntut manusia dalam hidupnya, melainkan hanya akan membingungkan, mentercengangkan, dan menjeratnya ke dalam lekuk-liku pencarian yang tanpa akhir dan tanpa tujuan. Kita juga melihat bahwa ada suatu batas bagi manusia bahkan terhadap pengetahuan yang pertama dan tertinggi itu. Oleh karena tidak ada batas semacam itu pada macam yang kedua, maka kemungkinan tentang pengembaraan abadi yang terpacukan oleh penipuan intelektual dan penipuan diri di dalam rasa keraguan-raguan dan rasa ingin tahu yang tetap adalah selalu nyata. Manusia individual tidak mempunyai waktu yang harus tersia-siakan dalam kehidupan sementaranya di bumi, dan orang yang terbimbing dengan benar mengetahui benar pencarian bagi individunya akan pengetahuan dari macam yang kedua haruslah dibatasi sampai kepada kebutuhan praktisinya sendiri dan disesuaikan dengan sifat dan kemampuannya, sehingga ia bisa menempatkan pengetahuan dan dirinya kedua-duanya pada tempatnya yang benar dalam hubungannya dengan dirinya yang sesungguhnya, dan dengan demikian menjaga kondisi keadilan. Demi alasan ini dan agar mencapai keadilan sebagai tujuannya, Islam membedakan pencarian dua macam pengetahuan itu dengan menjadikannya untuk pencapaian pengetahuan tentang persyaratan-persyaratan dari yang pertama yang diwajibkan bagi semua muslim fardu ain, dan yang kedua yang diwajibkan bagi sebagian muslim fardu kifayah saja. Kewajiban untuk yang tersebut belakangan ini memang dapat diubah
dapat diubah ke dalam kategori yang tersebut. Terdahulu dalam ikhwal, mereka yang memandang dirinya terikat kewajiban untuk mencari pengetahuan itu demi perbaikan diri mereka. Pembagian pencarian pengetahuan wajib menjadi dua kategori itu sendiri adalah suatu prosedur berbuat keadilan terhadap pengetahuan dan terhadap orang yang mencarinya. Karena semua dari pengetahuan tentang persyaratan-persyaratan dari pengetahuan yang pertama adalah baik bagi manusia, sedangkan tidak semua dari pengetahuan macam yang kedua baik baginya. Karena orang yang mencari pengetahuan yang kedua itu yang akan membawa cukup pengaruh dalam menentukan peranan dan posisi sekulernya sebagai seorang warga negara. Tidaklah tentu akan menjadi seorang yang baik di dalam peradaban barat pada umumnya karena konsepsi keadilan didasarkan atas landasan sekuler, maka kesimpulannya adalah bahwa konsepsi pengetahuannya juga didasarkan atas landasan yang sama atau landasan komplementer yang menekankan manusia sebagai suatu kesatuan fisik dan suatu wujud binatang rasional sedemikian rupa sehingga diakuinya apa yang telah kita tunjukkan sebagai pengetahuan macam yang kedua sebagai satu-satunya pengetahuan yang berlaku dan yang mungkin. Karenanya maksud mencari pengetahuan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi bagi peradaban barat adalah untuk menjadikan si pencari pengetahuan itu seorang warga negara yang baik. Namun dalam hal ini Islam berbeda. Maksud mencari pengetahuan adalah untuk menjadikan si pencari seorang yang baik. Kita katakan bahwa adalah lebih fundamental untuk menghasilkan seorang yang baik daripada menghasilkan seseorang warga negara yang baik. Karena tidak diragukan lagi bahwa orang yang baik itu juga akan menjadi warga negara yang baik. Tetapi warga negara yang baik itu tidaklah tentu akan menjadi juga orang yang baik. Dalam artian yang kita katakan bahwa Islam juga menyatakan bahwa maksud mencari pengetahuan adalah untuk menjadikan si pencari seorang warga negara yang baik hanyalah dalam makna warga negara sebagai warga negara dari kerajaan yang lain itu. Sehingga di sini pun dan sekarang pun ia berbuat sedemikian sebagai seorang yang baik. Konsep seorang yang baik di dalam Islam tidaklah hanya mencakup pengertian bahwa ia harus baik dalam artian sosial yang umum, tetapi ia juga pertama-tama harus baik kepada dirinya dan adil terhadapnya dalam cara yang telah kita terangkan. Karena seandainya ia tidak adil terhadap dirinya, bagaimana ia bisa benar-benar adil terhadap orang lain? Maka kita melihat bahwa dalam konsep yang paling fundamental dalam hidup ini, konsep pengetahuan, Islam telah bertentangan dengan peradaban barat dalam arti bahwa untuk Islam, pengetahuan adalah mencakup kepercayaan dan iman, dan maksud untuk mencari pengetahuan adalah untuk menanamkan kebaikan atau keadilan pada manusia sebagai manusia dan diri pribadi, dan tidak hanya pada manusia sebagai warga negara atau bagian integral dari masyarakat. Adalah nilai manusia sebagai manusia yang sesungguhnya sebagai roh yang ditekankan ketimbang nilainya sebagai kesatuan fisik yang diukur dalam artian pragmatis atau menurut kegunaannya bagi negara, masyarakat, dan dunia. Saya telah menguraikan apa yang merupakan inti agama Islam, dan uraian ini telah menjelaskan secara singkat dan dalam cara yang sederhana dan ringkas tentang konsep fundamental din dan iman serta kepercayaan dalam Islam. Saya telah menyentuh pandangan dunia Islam dan menekankan maknanya yang utama dari konsep Qur'ani tentang perjanjian manusia dengan Tuhan dengan menunjukkan betapa esensialnya sifat perjanjian ini. Perjanjian itu adalah titik tolak konsep Islam mengenai agama dan merupakan unsur dominan dalam semua konsep Islam lainnya yang berkaitan dengannya, seperti misalnya konsep-konsep kebebasan dan pertanggungjawaban, keadilan, pengetahuan, kebajikan, dan persaudaraan, serta peranan dan sifat perseorangan dan masyarakat dan identitas bersama mereka dalam kerangka negara dan masyarakat dan identitas bersama mereka dalam kerangka negara dan hidup kolektif. Dalam uraian ini, saya juga telah menekankan peranan diri pribadi dan mengenai roh individu dan perjalanannya kembali kepada Allah. Sampailah sekarang bagi saya untuk menguraikan dalam garis besar tentang pandangan Islam mengenai realistis, yang tidak lain daripada inti filosofis Islam yang menentukan pandangan dunianya. Islam memfokuskan pandangan religius dan filosofisnya syuhud tentang realitas dan pandangan dunianya pada wujud, being, dan membedakan antara wujud dan eksistensi, antara keesaan, wahdah, dan anekaan, kator, antara kekekalan, bako, dan kefanaan, fana. Pandangan mengenai realitas ini didasarkan atas pengetahuan yang terungkap melalui pengalaman religius dan meliputi baik realitas objektif, metafisik, dan ontologis maupun pengalaman subjektif, mistis, dan psikologis daripada realitas itu. Dalam penegasan pandangan mengenai realitasnya secara fenomenologis, Islam lebih menekankan pada yang ada dibandingkan yang menjadi atau yang terjadi, karena objek pandangannya telah jelas, pasti, tetap, dan tak berubah-ubah. Penegasan dan penguatan ini adalah mutlak karena timbul dari keyakinan, yakin akan pengetahuan yang terungkapkan, karena objeknya telah jelas, pasti, tetap, dan tak berubah-ubah. Demikian pula Islam yang bersama dengan cara hidup, cara bekerja, dan nilai-nilainya adalah suatu pencerminan mutlak daripada objek itu.
Jadi Islam sendiri menyerupai objeknya dalam hal sifat ontologisnya. Wujudnya kekal dan tidak berubah-ubah. Karenanya Islam itu lengkap dan sempurna seperti ditegaskan oleh firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Dan Islam menyayangkan terhadap kemungkinan pernah adanya kebutuhan untuk menjadi lengkap atau evolusi ke arah kesempurnaan. Dan di dalam Islam, konsep-konsep seperti perkembangan, kemajuan, dan kesempurnaan kalau diterapkan pada kehidupan sejarah dan takdir manusia memang pada akhirnya menunjukkan kepada sifat-sifat yang spiritual dan sejati dari manusia. Jika seandainya tidak demikian, maka untuk Islam sesungguhnya tidak pernah dapat berarti perkembangan, kemajuan, dan kesempurnaan sejati, karena hanya akan berarti perkembangan, kemajuan, dan kesempurnaan dari yang hewani pada manusia, dan itu tidaklah akan merupakan evolusinya yang sebenarnya. Kalau evolusi sedemikian itu tidak menginsafkannya akan sifatnya yang sejati sebagai roh. Perubahan, perkembangan, dan kemajuan menurut segi pandangan Islam berarti menunjukkan kepada kembali ke Islam yang sejati, seperti yang dinyatakan dan dipraktikkan oleh Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang mulia serta para pengikutnya alaihissalam, dan iman serta praktek dari kaum muslimin sejati setelah mereka. Itu juga berarti kembalinya kepada sifat dan agama yang asli. Konsep-konsep ini bertalian dengan situasi-situasi pengandaian di mana kaum muslimin mendapatkan dirinya tersesat, amat terpengaruh oleh kemasabodohan akan Islam serta bingung dan tidak adil terhadap diri mereka. Dalam keadaan-keadaan semacam itu, usaha mereka untuk mengarahkan dirinya kembali ke jalan yang lurus dan benar dan untuk kembali kepada kondisi Islam sejati adalah suatu perkembangan. Proses kembali yang sedemikian itu yang berlangsung dalam perkembangan adalah suatu proses kemajuan. Jadi untuk Islam, proses gerakan menuju Islam sejati oleh kaum muslimin yang telah menyimpang daripadanya itulah yang disebut perkembangan. Dan perkembangan semacam itulah satu-satunya yang dapat disebut sebagai kemajuan. Kemajuan itu bukannya suatu penjadian atau jadi adaan atau gerakan ke arah apa yang terjadi dan tidak pernah menjadi ada karena pengertian tentang sesuatu yang dituju atau tujuan yang berpautan dalam konsep kemajuan hanya dapat mengandung arti yang sebenarnya kalau menunjuk kepada apa yang telah jelas seperti permanen dan telah ada. Oleh karena itu, apa yang sudah jelas dan terbangun, sudah dalam keadaan berada, tidak dapat mengalami perubahan atau tidak bergantung kepada kebergeseran konstan dari genggaman apa yang sudah tercapai atau tidak surut secara konstan di luar apa yang sudah tercapai. Istilah kemajuan mencerminkan suatu arah pasti yang sesuaian dengan tujuan akhir yang dimaksudkan agar dicapai dalam hidup. Jika arah yang dicari masih kabur, masih dalam keadaan terjadi seolah-olah, dan tujuan yang bersesuaian dengan niat tidak final, lalu bagaimana keterlibatan di dalamnya dapat benar-benar diartikan kemajuan? Mereka yang meraba-raba dalam kegelapan tidak dapat disebut sebagai sedang maju, dan mereka yang berkata bahwa orang-orang tersebut sedang maju telah berbohong belaka terhadap arti dan maksud yang sebenarnya dari kemajuan, dan mereka telah membohongi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya persamaannya adalah seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api itu menyinari sekelilingnya, Allah merenggut cahaya dan membiarkannya dalam gelap gulita. Maka mereka tidak dapat melihat, tuli, bisu, dan buta. Mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Atau persamaan yang lain, seperti awan yang mengandung hujan dari langit, di dalamnya adalah kegelapan, guruh, dan kilat. Mereka menekankan jari-jarinya pada telinganya untuk menjauhkan diri dari bunyi guruh yang menggelegar. Beberapa lama mereka dalam ketakutan akan kematian, tetapi Allah selalu mengelilingi orang yang kafir. Kilat itu hampir saja merenggut penglihatan mereka. Setiap kali cahaya itu menolong mereka, mereka berjalan di situ, dan ketika kegelapan menyelimuti mereka, mereka berhenti. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Ia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Pandangan Islam mengenai dunia tidaklah harus dipandang sebagai dualisme, karena meskipun dua unsur terlibat, namun yang satu adalah bebas dan kekal, sedangkan yang lain tergantung kepadanya. Yang satu mutlak dan yang lain relatif. Yang satu nyata dan yang lain adalah manifestasi dari kenyataan itu. Dengan demikian hanya ada satu realitas hanya ada satu realitas dan kebenaran, dan semua nilai-nilai Islam pada akhirnya bertalian dengannya saja. Jadi bagi seorang muslim atau bagi kaum muslimin secara kolektif, semua usaha ke arah perubahan, perkembangan, kemajuan, dan kesempurnaan telah ditentukan oleh pandangan dunia yang mencerminkan pandangan realitas tunggal. Usaha itu pun menegaskan pernyataan kebenaran yang sama. Dengan cara ini, di dalam praktek, kaum muslimin telah dapat menjalankan hidupnya sesuai dengan kepercayaannya tanpa menderita perubahan apapun yang ditempatkan yang akan menghancurkan keseleraan Islam dan diri mereka sendiri, tanpa menyerah kepada sentuhan waktu yang membinasakan atau kepada tantangan yang timbul dalam ikhwal kehidupan keduniaan. Orang Islam mempunyai Quran suci yang tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Ini adalah firman Allah yang diwahyukan dalam bentuk yang lengkap dan final kepada utusannya yang dipilihnya dan nabi yang
penghabisan Muhammad SAW. Quran itu adalah pedoman tuntunan yang jelas yang selalu dibawanya kemanapun, tidak hanya dalam arti harfiah, tetapi lebih banyak dengan lidahnya, pikirannya dan hatinya, sehingga menjadi kekuatan yang sangat vital yang mendorong rencana kemanusiaannya. Telah saya katakan di muka, ketika menunjuk kepada perenungan manusia mengenai dirinya, bahwa setiap orang itu seperti sebuah pulau yang terbenam dalam keterpencilan di laut yang tak terduga dalamnya dan diliputi oleh kegelapan. Kesendirian yang disadarinya itu adalah sama sekali mutlak, sebab bahkan ia sendiri pun tidak mengetahui dirinya selengkapnya. Saya harus menambahkan bahwa kesendirian mutlak semacam itu pada dasarnya timbul dari ketidakmampuan manusia untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam dirinya, yang tetap ada selama-lamanya dan tertuju kepada dirinya, siapakah aku dan apakah tujuan akhirku. Namun perlu kita ingat bahwa pengalaman kesendirian total sedemikian itu hanya menghinggapi hati manusia yang menyangkal adanya Allah, atau yang meragukannya atau menolak perjanjian antara rohnya dengan Allah. Karena sebenarnya pengakuan dan penguatan mengenai perjanjian inilah yang membentuk identitas manusia dalam susunan wujud dan eksistensi. Manusia Islam, yaitu dia yang menegaskan dan mengakui perjanjian itu dalam dirinya, tidak pernah merasa sepi, karena sekalipun ketika merenungi dirinya, ia mengetahui secara intuitif melalui ibadah yang mencakup pengucapan kembali, refleksi dan perenungan kata-kata Allah dalam Al-Quran suci, betapa dekat dirinya dengan Allah, Maha Pencipta dan Tuhannya, yang selalu ia renungkan dalam zikir, dan dengan siapa ia bertutur akrab munajat. Orang sedemikian itu telah mengenal diri pribadinya dan telah mengetahui tujuan akhir hidupnya, sehingga ia merasa tentram dalam dirinya dan bebas pula dari gema-gema kesendirian mutlak menakutkan serta genggaman kecemasan yang menyesatkan. Dalam mengungkapkan wujud, Quran suci sebagai sumber Islam yang permoyeksi Islam mengenai pandangan dunia dan pandangan mengenai realitas dan kebenaran tunggal adalah ekspresi kemutlakan dan kesempurnaan wujud, sebagaimana halnya Islam adalah penguatan fenomenologis daripada wujud. Begitu pula orang yang memberitakan Quran suci kepada manusia menggambarkan finalitas dan kesempurnaan wujud pada manusia. Nabi suci Muhammad SAW adalah panutan dari sekalian nabi, utusan Allah yang universal dan final kepada manusia, yang ia pimpin dari gelap ke terang. Dialah pelita yang mencarkan cahaya. Ia adalah rahmat Allah kepada semua makhluk dan karunia-Nya bagi mereka yang percaya kepadanya dan apa yang ia bawakan, dan adalah karunia Allah bahkan bagi kaum Alkitab yang datang untuk percaya kepadanya. Ia adalah orang yang diciptakan Allah dengan sifat yang dijunjung sebagai standar manusia. Ia adalah manusia sempurna dan suri teladan yang baik, bahkan padanya lah penghormatan dan perlindungan Allah dan malaikat-malaikatnya sebagai yang teragung di antara manusia. Begitu pula penganut-penganutnya yang sejati, sesuai dengan perintah Allah dan dalam mencontoh malaikat-malaikatnya berbuat hal yang sama. Mereka telah berbuat demikian dan aku selalu berbuat sedemikian dalam dunia ini dan sesudahnya selama Allah menghendaki. Dan pada hari kemudian Allah akan mengizinkan pada tempat yang terpuji baginya. Muhammad Rasulullah SAW itu adalah ia yang namanya juga merupakan suatu mukjizat, karena ia sendiri di antara semua manusia yang tetap dipuji, bahkan dengan melihat pada masa-masa dan generasi sebelumnya, ia masih merupakan satu-satunya orang yang pantas menerima pujian semacam itu. Kita memujinya karena cinta yang tulus, rasa hormat dan rasa terima kasih karena telah menuntut kita keluar dari gelap ke terang, dan ia dicintai di atas semua manusia lainnya termasuk diri kita. Cinta dan rasa hormat kita baginya adalah sedemikian sehingga baik waktu maupun ingatan tidak dapat menjadikan pudar, karena ia berada dalam diri kita pada setiap masa dan generasi. Bahkan ia lebih dekat daripada diri kita, dan kita meniru kata-katanya qaul dan perbuatan-perbuatan contohnya fi'il, sehingga sesudah kitab suci Al-Quran ia adalah penuntun kita yang paling baik dan sempurna saat tauladan dalam hidup. Ia adalah contoh yang sempurna untuk setiap muslim, pria dan wanita, yang muda, tengah baya dan tua, sedemikian sehingga kaum muslim tidak menderita krisis identitas. Karena itulah susunan dan pola luar masyarakat muslim tidak terbagi oleh jurang pemisah antara generasi seperti yang kita jumpai dan lazim terdapat dalam masyarakat barat. Peradaban barat secara konstan berubah dan menjadi tanpa pernah mencapai yang wujud, kecuali bahwa wujudnya selalu suatu yang menjadi. Ini adalah demikian berdasarkan kenyataan tidak adanya realitas tunggal dan terbangun yang diakui untuk menetapkan pandangannya terhadapnya. Tiada kitab tunggal dan yang berlaku untuk menegaskan serta menguatkan dalam kehidupan. Tiada manusia pembimbing yang tunggal yang kata-kata, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakannya, serta keseluruhan cara hidupnya dapat digunakan sebagai teladan untuk ditiru dalam hidup, tetapi yang masing-masing dan setiap individu harus mendapatkan untuk dirinya identitasnya sendiri-sendiri, serta makna hidup dan takdirnya.